I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Mbak Farasia, benar saya sendiri. Mbaknya dengan siapa? Saya dengan Mbak Mawar. Ya. Apa kabar Mbak Mawar? Alhamdulillah. Mbak Mawar tadi kesini naik apa? Naik Grab dengan Mamang Grab. Iya. Mbak Mawar sekarang kerja, kuliah atau gimana? Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas di Purwokerto. Iya. Sekarang Mbak Mawar tinggal sama siapa? Ngekos sendirian. Sendirian saja ya. Ya, sebelumnya Mbak Mawar pernah mengikuti proses konseling atau tidak? Belum. Ini baru pertama ya. Jadi akan saya jelaskan sedikit mengenai konseling itu sendiri ya Mbak. Jadi konseling itu merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada konselor atau klien untuk memecahkan suatu masalah, namun dengan solusi dari klien tersebut. Jadi solusinya itu dari Mbak sendiri. Kami hanya membantu begitu. Terus ada asas-asas konseling yang salah satunya yaitu asas kerahasiaan ya Mbak. Jadi Mbak nggak perlu khawatir mengenai rahasia Mbak, mengenai cerita-cerita Mbak akan bocor atau tidak, karena kami menganut asas kerahasiaan gitu. Lalu proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Jadi nanti ada kesepakatan waktu, Mbak mau 30 menit, 1 jam atau berapa menit bisa Mbak mengajukan sendiri. Mau berapa menit Mbak? yang 30 menit. 30 menit ya Mbak. Jadi bisa mulai cerita sekarang. Oh iya Mbak, boleh cerita ya. Ya. Jadi saya itu baru banget dari SMA ke kuliah. Jadi saya itu merasa culture shock sekali. Soalnya di SMA kan saya tinggal bersama keluarga. Ya walaupun emang keluarga saya sibuk, tapi kan seenggaknya malam ya ada waktu buat saya. Ya walaupun cuman bertegur sapa sedang makan bubur. Nah sekarang kan saya di kos-kosan sendirian. Terus juga di dunia perkuliahan kan pasti sangat berbeda dengan masa-masa SMA. Nah di dunia perkuliahan saya belum bisa mengatasi problem solving saya. Nah saya mau cerita ke orang tua saya pun orang tua saya sibuk. Saya di kos-kosan sendirian karena saya tuh belum terbiasa dengan berbaur sosial. Jadi saya mau ngekos berdua pun masih berpikir-pikir soalnya kan sifat orang berbeda. Jadi kadang saya tuh belum bisa menerima sifat orang yang berbeda. Nah dengan teman-teman saya pun saya belum bisa percaya soalnya kan orang baru. Saya tipe orang yang sulit percaya kepada orang lain kecuali emang ia itu sahabat hidup saya. Nah saya juga punya sahabat dekat tapi kan sekarang jauh. Jadi mau cerita pun ya masih ya tetap kurang aja rasanya. Nah jadi di situ saya tuh mengalami problem solving yang di pikiran saya sendiri saya belum, ya saya tuh masih butuh ya kayak teman cerita. Nah jadi saya sekarang ke Mbak untuk menceritakan semuanya. Soalnya kan orang tua juga belum bisa mendengarkan, saya juga belum percaya ke teman-teman saya. Nah jadi belum problem saya yang banyak, terus saya pikiran banget, jadi saya stres sendiri loh Mbak. Pasti Mbak mengalami kebingungan ya. Iya. Selain bingung Mbak juga merasa gimana lagi ya Mbak? Ya saya merasa cemas juga masa depan. Soalnya udah di jenjang perkuliahan ya, pasti yang namanya negatif thinking setiap malam tuh pasti saya mengalami itu. Nah jadi kecemasan akan masa depan juga. Ya mental saya juga belum kuat, tapi ya saya dituntut oleh orang tua saya untuk berkuliah. Iya. Sebelumnya Mbak dekat dengan orang tua? Tidak terlalu, soalnya ya kesibukan orang tua saya yang ya cuman menuntut tapi tanpa memberikan apresiasi kepada saya. Cukup menyedihkan ya Mbak. Ya kultur keluarga saya kayak seperti itu. Lalu hubungan Mbak dengan teman-teman Mbak di lingkungan Mbak gimana? Di lingkungan kampus ya berhubung saya orangnya introvert ya Mbak. Jadi ya diajak bicara ya apabila ditanya. Jadi kayak diam ya? Lebih banyak diam kecuali ya kalau emangnya ditanya gitu sih. Ya. Tadi kan Mbak bilang ya sering negative thinking yang berakibat overthinking. Jadi kalau boleh tahu bentuk-bentuk dari negative thinking Mbak itu gimana ya? Contohnya. Nah jadi yang sering banget saya pikirkan nih Mbak, setiap malam tuh
kayak kepikiran terus masa depan aku mau jadi apa. Ya emang walaupun orang tua aku nggak terlalu mikirkan, tapi aku tuh ada pemikiran saya tuh nggak boleh seperti orang tua aku yang mengabaikan anaknya, hanya cuman duit ngalir, tapi nggak dengan mental anak itu. Ya menjadikan seperti saya ini stres. Jadi saya di situ tuh berpikir jangan sampai nanti keturunan saya tuh mendapatkan orang tua yang seperti itu. Jadi saya sebisa mungkin mengejar cita-cita saya, tapi yang bisa juga untuk mengurus anak-anak. Jadi negatif saya itu di situ. Biasanya kalau sedang overthinking atau mungkin sedang di puncak-puncaknya overthinking, Mbak melakukan apa saja dengan hal-hal yang membuat Mbak merasa lebih tenang atau lebih rileks gitu? Mbak melakukan apa? Biasanya sih scroll TikTok ya Mbak. Tapi scroll TikTok yang membangun, kayak misal ya mindset kamu tuh jangan kayak gini gitu. Tapi terus juga di scroll TikTok itu nggak cuman saya yang jadi semangat, tapi juga ada yang mengendorkan semangat dengan berpikir oh iya aku bisa ya seperti mereka gitu. Tapi ya lama-lama dalam kayak gitu saya sering berpikir juga, kan pencapaian orang beda-beda, takdir orang beda-beda, dengan garis yang berbeda-beda. Jadi saya bisa sebisa mungkin positif sih gitu. Ada lagi? Atau mungkin cuma scroll TikTok? Lalu di perkuliahannya Mbak, Iya. saya tuh malah banyak kenal di perkuliahan. Nah tentang kadang saya ada ya Mbak, punya satu teman yang juga sama-sama ya seperti saya agak introvert, tapi terus ya saya awalnya suka mengamati ya. Ya saya mengamati doang. Itu kan pasti orang kan bergabung dengan yang cerewet ya, sering-sering yang cerewet. Terus ya yang kayak saya introvert, pasti ya nanti gabungnya juga introvert ya, walaupun akhirnya diem-dieman gitu. Tapi ya di diem-dieman itu ya ada satu patah dua patah kata yang keluar sih. Ya kayak seperti sedikit tahu ya, yang namanya temen ya lama-lama sedikit ya tahu lah. Kayak oh iya dia juga sama-sama di keluarga yang sibuk juga. Nah ya di keluarga yang sama-sama sibuk, jadi ya kami selalu berdua. Tapi tetap saja saya itu orangnya emang yang sering mendem sendiri gitu. Ya cerita sedikit tapi nggak membuahkan solusi loh. Nah jadi itu problem saya gitu, cerita nggak membuahkan solusi, jadi itu lebih baik saya memikirkan sendiri gitu ya. Diam, jadi lebih saya bergelut aja dengan pikirannya. Teman saya juga kayak gitu, jadi paling ya cerita ini orang tua saya seperti kayak garis besar aja gitu ya Mbak. Iya, yang penting ya ada sedikit pembicaraan. Iya. Tapi Mbak sempat pilih teman atau tidak? Pilih banget sih, soalnya kayak kalau yang teman barbar banget tuh penilaian saya kayak ya apa sih kayak gitu loh. Iya paham. Jadi kayak seperti kurang cocok gitu ya. Ya mungkin itu sih Mbak, atas problem-problem yang saya hadapi. Dari cerita yang Mbak sampaikan tadi, dapat saya tarik kesimpulan ya, bahwa solusinya juga ada di tangan Mbak. Tadi yang seperti Mbak ceritakan juga, solusinya itu ya dalam diri Mbak sendiri. Contohnya seperti yang tadi Mbak ceritakan, yang negative thinking, yang malam-malam itu juga solusinya apa kupingin dengan melihat konten-konten TikTok yang positif, yang membangun diri Mbak sendiri, membangun motivasi, membangun percaya diri Mbak lebih kuat lagi gitu ya Mbak. Lalu yang kedua itu problem teman ya, kurang Mbak yang background Mbak yang introvert tersebut, Mbak juga memiliki teman yang latar belakangnya juga sama. Itu Mbak lebih terbuka lagi, saran saya lebih terbuka lagi, lebih membuka diri Mbak lagi pada teman Mbak tersebut sedikit-sedikit ya Mbak, dari mulai curhat atau mungkin cerita-cerita hal random atau hal yang mulai besar, yang berat, itu juga bisa berbagi. Karena kita kan nggak tahu ya, apa yang kita rasakan juga mereka nggak merasakan. Gue mau ngomongnya. Jadi dari teman Mbak juga yang backgroundnya sama, latar belakangnya sama, pasti akan lebih mengerti juga kalau Mbak
bertukar cerita mungkin, atau curhat-curhat kecil mengenai hal-hal kecil atau random, atau malah sampai ke hal besar juga baik ya Mbak, karena kan dari background yang sama juga, kita Mbak dan teman Mbak juga bisa menumbuhkan rasa simpati, rasa mengerti juga antara satu sama lain ya Mbak, gitu. Oh ya Mbak, berarti dalam semua problem solving aku, ya yang bisa memecahkan dari diri aku sendiri. Ya, yang bisa mengatasi juga dari diri Mbak sendiri. Kan peran saya juga cuma membantu. Ya, terima kasih Mbak atas solusinya. Ya saya juga jadi ya mulai berpikir, ya beban saya juga gak terlalu banyak, soalnya kan ya dengan cerita, ya walaupun masalah gak selesai, tapi ya adalah pendengar yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Jadi nanti kalau mungkin ada layanan lanjutan lagi, mau konsultasi lagi, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi nomor-nomor di pendaftaran gitu ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bring it down,